Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Aziza pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam periode klasik. Jadi dalam periode klasik itu sendiri akan ada 4 subtema pembahasan. Yang pertama ada pembahasan sejarah pendidikan Islam periode klasik masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga ada masa Bani Umayyah, dan yang terakhir ada masa Bani Abbasiyah. Baik, langsung saja kita mulai ke pendahuluan. Sejarah pendidikan Islam merupakan keterangan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam, baik dari sisi konsep, ide, institusi maupun operasionalnya sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Pendidikan Islam periode klasik dimulai tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi sejak Islam lahir hingga kehancuran Islam di Baghdad. Selanjutnya kita membahas subtema pertama kita, yaitu tentang pendidikan Islam klasik pada masa Nabi Muhammad SAW. Permulaan pendidikan Islam dimulai semenjak Rasulullah menerima wahyu pertama. Dalam perjalanan hidup Rasulullah, proses pendidikan dilaksanakan dibagi dalam 2 pola. Yang pertama itu pola pendidikan Mekah, dan yang kedua ada pola pendidikan Madinah. Pola pendidikan Mekah itu berfokus mengajarkan ketauhidan dan mengajarkan kepada masyarakatnya untuk tidak menyembah berhala. Sedangkan untuk pola pendidikan Madinah itu berfokus kepada nilai-nilai persaudaraan, yaitu dengan cara menyatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Baik, selanjutnya kita masuk ke subtema kita yang kedua, pendidikan Islam klasik pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan pada kepemimpinan Abu Bakar hampir sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik lembaga pendidikan, materi maupun cara penyampaiannya. Materi yang disampaikan masih tentang keimanan, pendidikan akhlak dan kesehatan. Metodenya pun masih seperti membaca, menulis, dan masih tetap berlaku metode ceramah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah pendidikan Islam klasik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam bidang pendidikan, Umar juga membangun tempat-tempat pendidikan seperti sekolah, kutab, masjid, dan lain sebagainya. Selain itu juga pada masa Khalifah Umar itu menggaji imam, guru-guru, muazin, dan dari dana Baitul Mal. Selain itu, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Madinah juga dijadikan sebagai tempat pusat studi ilmu keislaman. Untuk selanjutnya, kita membahas pendidikan Islam klasik pada masa Utsman bin Affan. Jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin belajar Islam, dan dari segi pusat pendidikannya pun juga lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya kita membahas pendidikan Islam klasik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan karena adanya perang saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa Khalifah Ali itu terjadi perang saudara antara golongannya Ali, Muawiyah, dan juga Aisyah istri Rasulullah SAW. Nah, untuk selanjutnya kita bahas subtema kita yang ketiga, yaitu pendidikan Islam klasik pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan Islam lebih mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu ditandai yang pertama, muncul istilah al-maddah atau kurikulum, yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang, yang ketiga, gerakan-gerakan ilmuwan pada masa Umayyah. Jadi pada masa Bani Umayyah itu muncul penulisan hadis, muncul adanya ilmu kalam atau teologi Islam, teologi ilmu,
dan juga muncul gerakan penulisan hadis. Baik, selanjutnya kita bahas subtema kita yang terakhir atau yang keempat, mengenai pendidikan Islam klasik pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan pada masa Abbasiyah ditandai dengan yang pertama, pembagian kurikulum pendidikan Islam. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu kurikulum pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan juga kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, munculnya jurusan ilmu-ilmu umum seperti ilmu falak, ilmu kedokteran, dan juga ilmu kimia, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti adanya Darul Hikmah atau perpustakaan, adanya museum, adanya madrasah-madrasah, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.